Bat, nih di Jakarta ada kawasan kampung kota. Lu tahu nggak, Bat? Apaan tuh? Lu jangan ngetik mulu. Apaan emang? Ini menarik nih. Apaan, ada apaan? kampung kota di Jakarta. Kampung, kota. Kampung, tapi kota. Penasaran? Kampung ada di kota gitu Iya. ya? Menarik nggak lu? Boleh juga tuh, kampung, kota. Boleh? Kampung kota. Boleh. Barangkali kita bisa jadi bahan berita di sana Emang kan? rencana lu gimana nih? Banyak warganya di sana pasti kan dan padat banget nih. Oh, jadi lu mau ngajakin gua ke sana? Nah, ada anggota dewan kan yang di sana. Tapi Barangkali pakai apa ada. ke sana? Lu penasaran kan? Gue punya Penasaran. cara yang jitu, yang Oke. bisa cepet nyampe ke sana. Mau pakai apa nih? Kita terbang. Karpet terbang? Enggak, kita Aladin dong lu. terbang. Kita terbang. Lain daripada yang lain. Tapi lu harus ikutin gua. Oke, ayo. Oke. Gas Lu lah. berdiri dulu, berdiri. Coba. Coba lu merem dulu. Merem. Tapi kalau gua bilang 1, 2, 3, lu Lu kasih lompat gua ya. kembang. Lu lompat aja ikutin gua. Oke. Oke. 1, 2, 3. Nyampe nih, Bat. Kita kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta. Balik lagi di program Kawan APBD. Udah episode yang keempat. Oke. Dan rasanya lu harus jelasin lagi ke masyarakat Jakarta. Kawan APBD itu apa? Biar pada tahu semuanya. Kita jelasin dulu ya. Jelasin, silahkan. Kawan APBD itu kepanjangan dari Kupas Anggota Dewan bareng gua Alpan, dan Badri. di Kawan APBD ini kita akan membahas sisi Betul. lain kehidupan anggota dewan dari sebelum menjadi anggota dewan sampai menduduki kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Betul. Jadi nih, Bat, ini yang disebut kawasan kampung kota. Kampung kota, Tadi oke. gue scroll. Terus, yang tadi penasaran, barangkali kita bisa jadi bahan tulisan nih buat kita nih. Oke. Tapi masa sih di sini nggak ada anggota dewannya sih yang... Nah, maka dari itu kita lihat-lihat di sini, barangkali kita ketemu nih sama Oke, anggota dewan. siap. Penasaran kan? Langsung kita gas. chat. Yuk. Nggak semua dewan ngangkat soal masalah pertanahan. Nah, jadi mereka itu cari saya buat ngangkat masalah pertanahan. Saya angkat di seluruh orang gitu loh. Pak Nah, Rio, gitu. Rio. Jadi makanya Wawancara, saya kita wawancara. pikirkan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Salam, Pak. Eh, Om Alpan, Om Bati gimana Ya, kabarnya? Pak, alhamdulillah baik. Dari kita, mana nih Pak. keliling? Kita lagi keliling-keliling. Keliling Tadi kemana kan aja di nih? kantor. Oke, terus Jadi gimana? Badri, lihat-lihat tuh nih ada kampung kota kota. menarik. Ini kebetulan apa lagi lewat atau Kita lagi- emang lagi mengintai saya? Enggak. Jadi Enggak emang dong. kita sengaja pengen kesini. Oh, dari kampung gitu. kota. Jalan-jalan. Barangkali dan ini menarik nih, Pak. Kok Jadi ada saya kampung ketangkep kota? tangan ya? Alhamdulillah ketemu Bapak di sini. Tadinya Iya. kita mau pas lihat abang begitu, apa kita langsung wawancara aja kali ya? Oh gitu, boleh. Iya, iya. Karena Iya. kan ada tugas bikin berita juga. Oke, nih. siap. Mantap. Gitu, Pak. Saya ngikut. Jadi saya pamit dulu ya. Oke, Oke ya, siap. kayak gitu. Dia kebetulan warga di sini Oh, ini warganya. yang selama ini sekian tahun itu selalu menyampaikan keluh kesah tentang kepastian kepemilikan tanah Oh, huniannya. gitu. Tapi Kayak gitu. ngomong-ngomong ini abang kesini nih memang direncanakan atau memang mau ngintip warga nih? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Oke, kayak gitu. Saya pamit dulu ya. Ya, Ayo, siap. Assalamualaikum ya. Siap. Ayo, siap. Pak, Oke. Bu. Ayo, Bu ya. Siap. Ayo, Siap. mari. Ayo, ya, sama-sama lagi ya. Yuk, sama-sama lagi. Ayo, sama-sama. Ayo, semua ya. Assalamualaikum. Pak, siap. Jadi, iya. Oke. Abang biasa di sini hari-hari. Iya. Jadi yang pertama itu memang di Jakarta itu kan banyak tempat-tempat atau lokasi kayak gini. Ya. Jadi Jakarta itu nggak bisa dipandang cuma sekedar tempat elit Ya, yang indah, nyaman, sejuk dan seterusnya. terus. Tetapi banyak daerah seperti ini. Dan mereka itu adalah warga Jakarta semua. KTP-nya Jakarta, bayar pajak. Iya, iya. Jadi intisarinya adalah mereka juga punya hak untuk dapat perhatian. Oke. Nah, persoalannya adalah mereka kadang termarginalkan, terpinggirkan oleh akses kebijakan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mereka yang harusnya mendapat kepastian tentang hunian rumahnya di sini, Hah? sampai saat ini masih merasa belum mendapatkan kepastian hunian. Oke. Bahkan mereka kadang mendapatkan ancaman psikologis tentang ancaman penggusuran. Karena dianggap, Bu, dianggap bahwa mereka tidak terlegitimasi, tidak punya surat dan sebagainya. Padahal dalam setiap regulasi perundang-undangan, Ya. Bu,
dalam setiap regulasi perundang-undangan itu jelas bahwa ada yang namanya amanat untuk melindungi warga tentang hak agrarianya, hak tanahnya, hak huniannya. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 kan jelas, termasuk di Pulau Gadung RW 10 di Jakarta kampung Timur, kota ini. kampung kota. Dan kenapa saya sampai ke kampung kota? Karena memang riwayatnya pemukiman di Jakarta adalah kampung kota, riwayatnya. Jadi ada gumpalan-gumpalan kecil pemukiman. Gitu, dan itu kemudian menjalar ke kemudian menjadi kota, gitu. Nah, jadi kita lebih kayak gitu. Nah, kita kebetulan sejak mahasiswa meneliti ini. Nah, saat kemudian menjadi anggota dewan punya kewenangan kebijakan, kita coba melakukan telaah. Walaupun memang di awal saya jadi anggota dewan, telaahnya lebih banyak ke soal kebutuhan dasar manusia, masyarakat, yaitu pendidikan kesehatan. Tapi ternyata setelah di riset mini, di riset keliling kampung, ternyata persoalan pokok yang paling besar adalah kepastian kepemilikan tanah warga. Gitu, baik mereka yang terancam pergumulan seperti ini, yang mereka jadi kontraktor, kontraktor atau mereka yang terrelokasi ke mana, ke rusun dan sebagainya. Nah, Pak, kan menarik nih Pak di kampung kota nih. Nah, terus terlebih Bapak ini kan udah 3 periode nih Pak, 15 tahun nih Pak. Ya, siap. Itu gimana sih Pak awal mulai nih Pak? Dan fokus Bapak tuh di mana sebelum? Ya, jadi memang kan prinsip utamanya sejak kita bergiat dalam dunia sosial, budaya, sosial ekonomi, sosial hukum, sosial bergerakan ya. Itu memang intisarinya adalah kita menganggap banyak warga, termasuk warga kota yang tersingkirkan oleh akses kebijakan pemerintahan. Nah, oleh sebab itu waktu awal-awal saya jadi anggota dewan tahun 2009, kemudian kita menjatuhkan fokus itu adalah soal pendidikan kesehatan. Karena kita anggap persoalan orang sekolah, orang kemudian akses rumah pelayanan sakit, kesehatan, preventif, kuratif dan sebagainya itu agak sulit. Nah, setelah selesai itu kita lewati dan kemudian kita anggap bahwa ada progres yang masif, signifikan dan nyata, maka kemudian kita coba telaah persoalan pokok yang lainnya, yaitu persoalan pokok pertanahan atau agraria atau hunian. Karena kalau kita bicara pertanahan dan agraria di kota seperti Jakarta, itu 2 hal aja. Pertama adalah hunian, 2 adalah tempat usaha. Nanti masih banyak cerita soal pertanahan. Kalau Om Alpan sama Om Badri mau dalamin lagi. Betul, pasti dong kita mau dalamin lagi gimana sih cara mengadvokasi warga, bagaimana mendampingi mereka, kan selain masalah tanah, masalah pemukiman, mereka juga kan banyak banget masalah, kompleksitas masalah yang mereka hadapi. Nah, salah satunya Abang bantu lewat mengadvokasi status hunian mereka. Betul. Iya, nanti kita bisa bedah. Betul. Saya tinggal tunggu Om Alpan dan Om Badri untuk ngorek saya. Dan saya siap dikorek. Itu namanya saling mengisi dan bersinergi. Soalnya kenapa jadi menarik nih saya mau Badri di sini karena kompleksitas tadi tuh Pak. Satu sisi ini kawasan padat penduduk. Betul. Satu sisi lagi nih kota Jakarta gitu. Ternyata masih banyak di sini perihal-perihal sengketa tanah yang masih belum bisa dihuni sama warga secara utuh gitu loh. Ternyata masih sementara sifatnya. Dan tempat kayak gini banyak banget di Jakarta. Bukan banyak, mendominasi. Seperti itu. Jadi memang harusnya ketika bicara Jakarta, bicara warga kampung kota. Karena di kampung kota ini mendominasi. Betul. Seperti itu. Ada di mana-mana di semua. Ada di mana-mana. Bahkan di tempat yang paling elit sekalipun, pinggirannya kampung kota juga. Seperti itu, makanya pendekatan dari masyarakat Jakarta itu tidak bisa lepas dari pendekatan agraria atau pertanahannya. Karena itu akan menyangkut sejarah masyarakat di sini dan sejarah kebutuhannya. Kayak gitu. Saya ini memang berlatar belakang penggiat organisasi. Baik di lingkungan, baik di kepemudaan, kemahasiswaan, kampus dan sebagainya. Sehingga memang kita banyak
juga selain mendalami teoritik, baca buku dan diskusi, juga melakukan aksi-aksi advokasi di lapangan. Dari soal penggusuran PKL, dari soal akses pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Sehingga ketika tahun 2009 dimandatkan sebagai calon legislatif, saya fokusnya ke situ saja. Dan itu adalah jejaring yang kita lakukan advokasi sejak zaman mahasiswa. Seperti itu. Jadi tahun 2009 itu ya relatif karena sumber dayanya juga sangat terbatas. Pendatang baru ya? Betul, pendatang baru, terbatas, kayak gitu ya. Nah, jadi fokus kita adalah mendatangi rumah ke rumah, pintu ke pintu, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan mereka untuk mendapatkan pendampingan secara lebih nyata lagi manakala saya terpilih. Seperti itu. Itu keresahan Bapak ya yang akhirnya untuk maju. Betul. Jadi yang kita datangi ya kayak gini. Ya kan? Saya udah datangi ya seperti ini. Di daerah Hutan Kayu, di daerah Rawamangun, di daerah Pulau Gadung, di daerah Cakung. Waktu itu masih di Jakarta Timur ya dapilnya ya, sampai di daerah Ciracas, Cipayu dan sebagainya. Daerah-daerah seperti ini sehingga ketika saya terpilih, dimandatkan, saya merasa saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjatuhkan pilihan keberpihakan terhadap warga kampung kota. Karena saya menganggap suara yang memandatkan saya jadi anggota dewan sehingga saya terpilih adalah warga kampung kota. Ya kayak gitu. Kalau istilah peraturannya masyarakat berpenghasilan rendah lah. Kayak gitu. Artinya sebenarnya bukan barang baru sebetulnya ya untuk mengadvokasi warga itu sebenarnya perjalanan panjang. Betul, menjadi anggota dewan sudah melakukan itu. Gitu ya. Saya meyakini bahwa gerakan politik itu bukan dadakan. Gerakan politik itu adalah satu proses. Dan saya meyakini bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Seperti itu. Jadi proses yang sudah jalan ya kita perhebat, kita perkuat untuk mendapatkan capaian yang hendak kita dapatkan. Dan itu sudah kebentuk kedekatan dengan masyarakat itu sudah kebentuk sejak mahasiswa malah ya. Betul. Pada intinya adalah kita selalu berbaur dan ada di tengah-tengah masalah dan harapan warga. Bukan cuma dekat secara fisik. Tapi kalau dekat fisik, hatinya, pikirannya tidak dekat, percuma saja. Psikologisnya harus itu dekat hanya ya. menjadi semu dan kemudian sesaat. Tapi juga harus pendekatan. Jadi pendekatan itu lebih pada pendekatan yang bersifat lahir batin. Om Alpan, Om Badri, enaknya kita sambil duduk deh. Oh gitu Saya duduk sini, nanti Om Alpan sama Om Badri kita sambil jalan, sambil duduk di sini. Kita ngobrol di sini. Ngobrolnya biar lebih mantap dan jos. Oke, siap. Ini enaknya kita ngobrol sambil minum es segar dan makin jos. Gimana? Biar tambah sejuk. Bang Anom. Siap. Bang, pesen dong es. Ya siap Pak, sebentar Pak. Ya. Oke Pak, bikin dulu. Oke, ditunggu ya. Oke Pak, ya. siap. Jangan Beres. lupa. Aman. Jangan lupa nggak pakai gula, nggak pakai lama ya. Oke, siap, catat Pak. Oke, sip, tungguin. Gimana tadi itu? Kesan-kesannya tuh? Tadi setelah lewat kampung kota, kayak gitulah kurang lebihnya. Ya, kalau gantian nih, kan nanya kan boleh kan? Boleh dong. Gantian. Gimana tuh? Coba dari Badri kalau dulu saya nih. sih Bang yang bikin menarik itu karena ada anggota DPRD yang warna biru di sini. Gitu. Kalau jadi itu menarik gitu? Relatif sama lah Oke, ya. oke. Tadi kan Abang bilang banyak di tempat lain. Iya. Yang bikin istimewanya itu karena ada anggota DPRD-nya warna biru. Oke. Itu saya nggak tahu nih Mas Alpa. Gimana Bang? Pesan saya yang pertama kan ngasih tahu Badri. Iya. Kampung kota. Wah, ada kampung kota dan padat ternyata. Setelah yang saya menarik dari HP, melihat nama Badri, ternyata sama juga. Lebih menarik lagi di tempatnya, lokasinya. Lebih berkesan lagi ketika ketemu Bapak di sini secara langsung. Kalau kita mau omongin lebih dalam, enaknya sambil Anom esnya di tangan kita. Betul. Lama banget sih. Permisi. Ya, Ini Pak, udah ada es tehnya. Iya. Gorengan cuma ada segini Pak, cuma 2 gorengannya. Kenapa 2? Yang nggak kebagian siapa nih? Bang Rio.
Iya, betul. Ini berapa nih? Nih, cuma ada 2. Maksudnya, Waduh. Gorengannya saya habis, satu, Pak. Iya, satu Pak. lagi bagi 2. Iya, habis, Pak. Mohon maaf. Waduh. Kenapa Karena bisa habis? tepungnya habis, mau beli tepung, bensinnya nggak ada. Mau beli bensin, Ya uang nggak ada, Pak. ampun. Maklum, Pak. Tahu begitu dari kemarin bilang. Iya, Masa Pak. kita kan ketemu baru hari ini. Iya, betul baru hari ini, Pak. Ketemu, Pak. Iya, Iya. iya. Setelah kayak episode gitu. berlalu, Gas kenapa habis? habis nggak ada duitnya, Pak, saya, Ya Pak. elah. Iya. Lah, bukannya dagang ya? Hah? Ya, namanya juga usaha Kok bisa sendiri, habis Pak. gini? Belum ada sponsor. Kagak ini kita suruh megangin es Nih. begini. Iya, oh iya, mejanya Saya ya. ini gimana nih? Oh, Taruh siap, di mana nih? siap. Gua gimana? Mejanya, Pak, benar, Pak. Atau ini apa namanya taruh di punggungnya Mas Anom? Anom. Nah, ini Pak mejanya, Pak. Oke, nah Sip, begini jadi kan ngobrol lebih asik, Pak, makin gitu kan. asik, makin asik, Gimana makin ini? menarik Siap. gitu. Jadi gasnya gimana? Gasnya tetap habis, Pak. Mau beli dulu ntar. Oke, saya bantuin beli gas, tapi Ya. saya coba dulu ya. Oh ya, silakan, Oke ya. Pak. Silakan. Yang biasa ya. Silakan, Pak, siap. Oke ya. Oh, saya minum. Pak, Iya. minum ya Pak. Iya. Gimana, Pak, Abang? Oke. Ini Tapi ini bentar nih Pak. apa gimana tuh? Gua lihat-lihat nih, gua kenal sama anak ini nih. Gue sih dari tadi begitu. Oh, Ini orang gitu. kayaknya ngintilin kita ya. Setiap acaranya ada mulu nih. Ini dari setiap episode dia selalu ada nih Pak ada buat nih, Bang. kita. Iya, iya. Juga usaha, Nggak Pak. semua orang kayak beliau nih. Oh gitu ya? Iya. Nggak semua orang kayak Anom. Tapi lama-lama curiga loh. Ini kok ngintilin terus. Agen, Pak, agen. Kemarin jadi asistennya Pak Topas ya. Nah, sekarang Coba sebelumnya lu ceritain deh. Sebelumnya Oh, itu boleh lu nih. perannya apa Iya. aja? Mungkin Oh, pria kenalan segala zaman dong. kali. Pak, izin, Pak, mau perkenalan diri dulu ya. Ini kameranya mana ya? Banyak amat nih kamera. Yang ini bukan? Oh, ini. Izin pakai kamera ya. Izin pakai ini. Kacamata. Sih. Lu ganteng banget dah pokoknya. Halo warga Jakarta, kenalin nih, saya Anom. Pengalaman pribadi saya tuh terakhir pernah jadi tukang rujak. Pernah juga ngamen ondel-ondel. Kebetulan saya juga tinggal di Jakarta nih, warga Jakarta. Terus dan terakhir itu pernah jadi asisten pribadi anggota dewan. Nah, warga Jakarta nih, saya tuh sebenarnya bisa jadi apa aja sesuai kebutuhan gimmick dari produser, ya kan. Sekarang nih saya jadi tukang gorengan nih. Nah, warga Jakarta, makanya jangan lupa nonton terus Kawan APBD. Episode berapa, Bang? Episode Keempat. Keempat di channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kira-kira episode selanjutnya saya bisa jadi apa aja ya? Lu cocoknya memang profesinya tukang Oh gendut. iya, Bang. Betul. Apa aja saya bisa kerjain, Bang. Ada dulu, saya Ya. mau kasih bonus. Apa tuh? Beliin gas. Oke, siap. Berangkat, Tadi Pak. kayaknya udah cakep nih. Iya. Ya. Betul. Oke ya. 100.000 boleh, Pak? Boleh. Boleh, asik. emang Menang lu paling banyak. bisa. Siap. Loh, Saya kira uang. Menang bisa banyak. surat nggak, Pak? Hah? Bisa jadi duit nggak? Coba Nggak coba. bisa. Coba. Ah. Ada belakang lu. Oh ada salah nih. Enggak. Oh ini. Iya, Pak. Ya. Siap. Menang Oh, ya, banyak. jangan bilang-bilang ya. Ya, Masih makasih banyak lu ya. Ya, makasih Bang banyak. Gas ya. Ya, siap. Makasih, Ya, Pak. ya. Oke, ketemu lagi ya. Ya, Pak. Bang Anom. Jangan lama-lama lagi. Iya, Pak, iya, kembali lagi nih Pak. Oke. Tadi kan saya sempat menanyakan nih Pak. Sekarang mungkin bisa lebih spesifik Ya. menanyakan ke Pak Dwiryo. Ya. Bagaimana nih Pak? Bapak bisa dekat dengan warga? Jadi yang pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada proses lama. Jadi memang sebelum jadi anggota dewan, saya juga melakukan advokasi dan pendampingan. Oke. Dan memang sudah kita lakukan proses pendampingan, sebagian berhasil. Iya. Memang yang berhasil belum banyak. Tapi itu menjadi cerita menarik saya, success story saya yang saya sampaikan, siarkan kepada warga calon pemilih saya ketika kampanye tahun 2009. Oke. Kayak gitu. Saya sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, Mas, Mbak, saya mau begini-begini dan saya sebelum jadi anggota dewan sudah melakukan seperti ini. Ya. Kalau saya sebelum dewan cuma 5, 6, 7 warga yang berhasil, insya Allah kalau jadi anggota dewan, Ya. saya bisa bantu mungkin setahun sampai 100, 200, 300 warga dalam hal pelayanan kesehatan misalnya. Betul. Misalnya bisa bantu 100, 200, 300 warga soal beasiswa rawan putus sekolah pada saat itu misalnya. Oke. Itulah konten, materi, dan narasi yang kita sampaikan, kita yakinkan kepada warga. Dan alhamdulillah Ya. warga sebagian besar percaya dan memilih saya. Begitu kurang lebihnya. Ya. Cara-caranya pakai hal-hal yang simpel, yaitu pendekatan lahir batin. Oke. Berbaur ada di tengah-tengah warga, bukan cuma fisiknya, tapi juga pikiran dan hatinya. Oke. Kan kurang lebih kayak gitu. Nah jadi pendekatannya kayak gitu, dan secara operasional politiknya kita lakukan dengan cara-cara gerilya kecil.
Oke. Door to door ya, door ketok to pintu door, ya. ke pintu. Dari teman kita catat, kita punya teman ada berapa nomor handphonenya untuk sekedar minta izin bisa bersilaturahmi ke rumahnya. Pak, di periode awal Bapak ini kan fokusnya di pendidikan dan kesehatan. Betul. Ya, Pak. Tentunya kan dengan Bapak melihat pendidikan dan kesehatan ini, Bapak udah melihat secara langsung nih Pak. Yang jadi keresahan Bapak pada periode awal tentang pendidikan dan kesehatan itu seperti apa sih Pak? Jakarta ya. Jadi Jakarta sendiri. ada satu hipotesis yang kemudian menjadi kesimpulan ya, bahwa salah satu pokok persoalan adalah kebutuhan dasar masyarakat, yaitu apa? Pendidikan, kesehatan. Salah satunya gitu. Yang paling dekat ya. Nah, gitu. Jadi itulah yang kita hendak capai kalau terpilih. Iya. Sehingga ketika ada narasi kampanye tahun 2009 seperti itu, Ya. saya nggak pakai spanduk, nggak bikin baliho, saya cuma fokus menggunakan tatap muka dan Iya. brosur. Oh. Dan kemudian setelah terpilih, saya langsung gaspol remblong Ngebut soal dong. itu. Ya, Gas udah ya, ya, Pak. jadi langsung saya buka hotline, nomor handphone saya buka siapapun, kapanpun, sepanjang saya aktif handphonenya, saya akan respon, tindak lanjuti, khususnya soal pengaduan-pengaduan layanan kesehatan yang kadang-kadang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 10 malam, dan sebagainya, itu masuk. 24 jam non-stop tuh ya Pak ya. Kalau bisa tuh hari dibikin 25 jam satu hari. Nah kurang lebih kayak gitu. Iya. Karena saya punya tekad dan saya punya tanggung jawab moral soal itu. Termasuk soal mendampingi anak-anak sekolah yang putus. Sekolah ya. Nah, yang putus waktu itu zaman saya itu ada namanya beasiswa rawan putus sekolah. Sebelum ada Kartu Jakarta Pintar. Pun ketika program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat itu datang tahun 2012, kita juga gaspol remblong. Saya waktu itu masih ingat, di tahun 2013, itu kita menyalurkan, menjembatani kurang lebih 20 ribuan lebih warga untuk bisa mendapatkan akses menjadi peserta Kartu Jakarta Pintar. Kurang lebih seperti itu. Dapil tetap sama dulu Bapak di sini juga. Tahun 2009 dapilnya itu 10 kecamatan se-Jakarta Timur. Setelah itu 2014 itu adalah Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulau Gadung, dan Kecamatan Matraman. Oke. Nah, saya perlu ceritakan kenapa? Kenapa ya? Iya. Kenapa? Mengapa? Kok bisa? Sebelum Dewan cuman setahun nggak sampai 10 warga yang berhasil, walaupun yang kita dampingin ratusan. Setelah jadi anggota Dewan bisa ratusan, bahkan ribuan dalam 1 tahun. Karena kita punya kewenangan, kita punya kemitraan dengan eksekutif atau Pemda DKI Jakarta. Dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Sehingga kemitraan yang baik itulah Dengan baik dan kritis Abang tentunya. sebagai anggota itu ya. Betul. Itu membuat Makin banyak warga yang dapat dibantu. aksi-aksi politik kebijakannya Oke. lebih bisa merembes dan terdistribusi secara luas ke Masyarakat warga. banyak. Terkait kinerja Bapak yang paling krusial sendiri apa tuh Pak? Selama menjadi anggota Dewan Pak. Kalau saat kita masa bakti yang pertama, ketika isunya adalah pendidikan kesehatan, itu soal pelayanan birokrasi. Pelayanan birokrasi. Ya, pelayanan birokrasi yang melayani. Artinya kemudahan warga betul. Kemudian warga, kemudian layanan informasi. Ternyata banyak program bagus, Yang warga terbekal. banyak nggak tahu. Oh, jadi sosialisasi Ada tidak yang sampai. tahu, dan sekali, tapi nggak berani, nggak pede. Ya. Berarti apa? Pendampingan berikutnya adalah bagaimana memberikan kepastian informasi dan pendampingan psikologis kepada warga bahwa mereka punya hak dan mereka bisa mendapatkan. Dan menurut saya ini adalah bagian dari pendidikan politik rakyat. Dan ini adalah pesan kultural yang harus disiarkan oleh setiap anggota dewan atau politisi. Nah, ini kan kurang lebih kayak gitu. Ini kan situasinya udah berbeda ya Bang. Maksudnya kalau kita flashback 15 tahun lalu dengan pola kampanye Abang waktu itu. Betul. Dengan situasi sekarang kan tentu ada beda ya. Termasuk
ramenya teknologi sosial media sekarang itu kan era digital sudah akrab sekali dengan setiap orang gitu. Nah, Oke. apa itu juga ada perubahan pola gitu? Jadi memang dalam masa saya menghadapi pemilu ada 2 bagian besar nih. Oke. Pertama saat menjadi bukan incumbent, yang kedua saat menjadi incumbent petahana. Oke. Oke. Iya. Jadi 2014, Pada saat Pendatang oposisi. baru. 2019, Iya. sekarang Oke. 2024 posisinya incumbent. Dua Nah, masa. posisi incumbent, kalau dulu waktu sebelum incumbent, cari tempat kita datang susah. Susah. Sekarang melimpah ruah, tinggal kita datangin semua atau enggak. Iya betul. Kalau kita mau datangin sebagian, mana kita datangin? Iya. betul. Dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Nah, sehingga kalau dulu 100 orang setiap tahun sudah luar biasa, sekarang itu ribuan. Ribuan orang malah. Ribuan orang harus kita pastikan mereka tertindaklanjuti dan sebagian besar terrealisasi. Kebetulan saya punya tim teknis, Oh. namanya tim magang. Ah. Mereka membantu untuk menindaklanjuti semua aspirasi. Nah sampai hari ini saya sudah hampir 10.000 lembar aspirasi warga yang masuk ke saya dan kemudian saya tindak lanjuti dalam bentuk penerbitan surat nota kedinasan saya kepada dinas-dinas yang terkait. Itu 10.000. 10.000. 10.000. Dokumen ya? Iya, nanti rencana habis pemilu saya pengen upload. Oh. Saya upload, saya terbitkan, saya rilis untuk menjadi bukti otentik politik Arsip juga ya Pak. sekali. dan sekaligus arsip. Kayak gitu. Tadi kan Abang bentuk unit kecil ya. Ya. Itu kan itu ambil dari anak-anak muda Anak sekitar muda sini. usia 19 sampai 23 tahun. Ya. Itu kan menarik ya, maksud Iya. saya kalau kemudian pola itu dipakai oleh orang lain katakanlah begitu atau calon lain, anggota lain, mungkin semakin banyak tuh masalah Jakarta yang bisa selesai dengan cepat hanya dengan pola seperti itu. Minimal warga punya tempat wadah untuk menyampaikan pengaduan, harapan atas masalahnya. Minimal itu. Betul. Gitu ya, minimal. Saya bisa bayangkan misalnya kalau satu orang 10.000 selama 5 tahun, Iya. maka dikali 100 orang anggota dewan, Ya. itu mungkin kurang lebih sekitar Sudah 1 juta pengaduan. betul. Banyak. Warga Jakarta ada 10 juta, Iya. paling tidak positioning Iya. pelaku-pelaku politik mendapatkan kepercayaan dan trust. Betul. Kayak gitu. Betul. Daripada Iya. setiap politisi, mohon maaf calon legislatif, Iya. saya juga kritisi siapapun juga kayak gitu, datang dalam hajatan pemilu hanya mendatangkan minyak goreng, sembako, politik uang, dan macamnya. Kayak gitu. Satu itu pembodohan. Yang kedua itu adalah bagian dari manipulasi politik Oke. kerakyatan gitu. Iya, betul. Pak, menariknya di sini Pak. Kan melihat track record Bapak nih udah 3 periode. Iya. Nah, terlebih Bapak juga. Nah, saya pengen tahu nih, Bat. Ternyata Bapak ini dulu aktivis juga nih. Oh gitu. Waduh. Boleh dong Pak, sedikit nih Pak cerita. Bakar-bakar ban. Cerita dulu masa-masa perjuangan sebagai mahasiswa. Akhirnya sampai juga nih sebagai wakil rakyat. Mungkin Oke. sempat kena water cannon iya. gitu ya atau Atau gas-gas gas air mata pakai mata, Pepsodent. gitu ya Bang. Iya. Ya, jadi gini. Ya kalau aksi demonstrasi, Hmm. advokasi dan seterusnya ya. Kita kan sebenarnya kan implementasi dari telaah pikiran kita ketika kita mendalami satu Isu, pengetahuan. Iya. Satu isu. Ada tema, isu dan seterusnya gitu kan. Begitu. Tapi yang pasti kan bagaimana pikiran kita bisa disedot untuk bisa interest dan peduli gitu kan terhadap masalah. Kayak gitu. Jadi Oke. seperti itu. Kalau soal implementasi lapangan macam-macam, demonstrasi apa segala macam. Tapi intinya adalah dari semua itu kita memiliki sensitivitas, kepedulian dan ketidakpuasan Oke. terhadap situasi. Itu sih intinya. Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah itu nyambung dengan hari ini. Hmm. Dari kampanye mengangkat isu pendidikan kesehatan sampai hari ini yaitu mengangkat isu pertanahan atau agraria. Kayak gitu. Iya, iya. Jadi ketika misalnya kenapa hari ini saya mengusung tema tentang tanda kutip mungkin dianggap kontroversi gebuk mafia tanah rakyat. Oke. Ada pertanyaan siapa mafianya, apa yang digebuk, bagaimana caranya dan sebagainya. Ini bagian dari bagaimana kita bisa mengekspresikan Iya. ketidakpuasan dan kekecewaan warga
terhadap proses layanan agraria dan pertanahan. Dan disitulah kemudian saya berupaya untuk bisa ada di tengah-tengah ekspresi dari warga tersebut. Nah, tentu bukan hanya sebagai jembatan, tetapi harus ada ada aksi yang afirmatif. Aksi afirmatifnya adalah apa? Selain menerima pengaduan, menjembatani ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan juga kita melakukan yang namanya advokasi pembuatan akta notaris tanah secara gratis tanpa pungutan biaya, yang kebetulan itu dilakukan oleh teman saya, mantan aktivis, yang sekarang jadi notaris tanah dan mendukung perjuangan ini. Perjuangan Kurang lebih kayak gitu. Dari teman seperjuangan sekarang kolaborasi perjuangannya berlanjut. Berlanjut. Jadi timbal balik moral perjuangan lah gitu lah. Betul. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, isu pertanahan hari ini kayak gitu. Nanti kita bisa kupas mengenai apa sih yang dimaksud dengan tanah garapan, tanah milik negara, tanah negara, garapan polos, Perpres 86, reforma agraria, bagi ulang tanah, redistribusi tanah dan sebagainya. Itu semua terbungkus dalam satu tarikan napas tema tentang gebuk mafia tanah rakyat. Pak, menarik lagi nih Pak, kan tadi udah Bapak menceritakan sedikit perjuangan Bapak sebagai aktivis. Dan sekarang akhirnya tetap memperjuangkan hak-hak rakyat nih Pak. Siap. Boleh dong Pak, kasih pesan-pesan nih Pak buat generasi perubahan nih. Nah jadi yang pertama bahwa pada intinya kita harus memperhebat dan memperkuat yang namanya kepekaan, kepedulian, sensitivitas, solidaritas terhadap sesama anak bangsa, sesama manusia. Itu dulu tuh. Gitu. Dasar banget ya. Ya. Jadi susah ngelihat orang susah, senang melihat orang senang. Itu dulu tuh minimal. Jangan dibalik. Ya gitu. Bahaya itu nanti. Jangan dibalik. Nah, maka kemudian kita bisa tergerakkan dalam banyak hal. Gitu loh. Maka kita menjadi pemuda-pemuda kepo. Ya, pemuda-pemuda kepo. Pemuda-pemuda kepo yang ingin tahu, ingin berbuat dan ingin berbuat. Nah, itu menurut saya pesan untuk siapapun, politisi, apalagi politisi muda. Yang saat ini mungkin banyak berkiprah. Gitu. Dan tadi mungkin kita tadi diajarin oleh Bang Anom, juga jangan terlalu banyak gimmicknya. Gimmick perlu, seni perlu. Tapi inti sari dan substansi itu lebih penting. Betul. Kayak gitu loh. Itu lebih penting. Nah, oleh sebab itu, dengan begitu maka kita bisa mengimplementasikan cara berpolitik dan cara berjuang itu di relnya yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah dan cita-cita. Tema-tema pertahanan ini tema-tema sulit, tapi saya coba hadapi. Bapak terjun di sini ya. Seperti itu. Nah, jadi persoalan yang pertama adalah legalisasi tanah untuk rakyat, lewat sertifikat bagi mereka yang clean dan clear, itu semua harus berjuang bersama-sama, tidak bisa sepotong-sepotong. Yang kedua adalah soal perjuangan bagi ulang tanah atau redistribusi tanah. Seperti yang ada di Pulau Gadung RW 10, Rawatati RW 5, dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, harapan saya untuk warga DKI Jakarta, pada umumnya dan warga di daerah pemilihan saya, Kecamatan Cakung, Pulau Gadung, Matraman, manfaatkan dan gunakanlah keberadaan orang-orang seperti saya sebagai anggota dewan untuk kepentingan, untuk kepentingan penanganan masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya bagi warga DKI Jakarta. Karena kita ini adalah wakilnya warga. Saya ini digaji setiap bulan, dikasih tunjangan setiap bulan oleh uang rakyat Jakarta, oleh uang pajak. Jadi setiap anggota dewan seperti saya adalah pelayan warga. Jadi manfaatkan, gunakan, perintahkan kita-kita wakilnya
seperti apa yang menjadi harapan dan masalah-masalahnya. Baik bidang pertanahan, baik bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, kependudukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan Abang sudah melakukan itu selama 15 tahun ini ya? Berupaya untuk melakukan secara maksimal. Berupaya, kalau saya bilang sudah melakukan, seakan-akan sudah sempurna. Iya. Tapi berupaya untuk Masih melakukan, berjuang nih sampai saat ini. dan mengarahkan segala daya untuk ke sana. Kayak gitu. Jadi pada intinya seperti itu. Dan bagi siapapun warga DKI Jakarta bisa mengawasi seluruh proses pembangunan DKI Jakarta, baik langsung maupun melalui anggota dewannya masing-masing sebagai wakil warga dan wakil rakyat. Dan yang paling penting juga ya mengawasinya jangan permisif, tapi harus proaktif. Jangan hanya mengumpat, tapi berbuat. Jangan hanya meratapi masalah, tapi ikut menangani masalah melalui mekanisme pengaduan dan sebagainya. Betul. Jadi kurang lebih gitu Om Alpan, Om Badri, intisari dari semua yang kita bicarakan dan kita obrolin ini. Siap. Bang Rio, Siap. ini terima kasih banyak ini. Siap, sama-sama. Obrolan ini tadi banyak banget manfaatnya. Tentang pertanahan ya terlebih ya. Tentang pertanahan terutama soal isu pertanahan dan advokasi Abang terhadap warga. Kami yakin ini banyak banget manfaatnya, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Dan sayangnya waktunya sampai di sini dulu Bang. Nanti kita akan explore lebih lanjut lagi. Dan di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya Pan ya. Siap. Sayang ya waktunya buat ya. Oke, bisa kita lanjutkan dalam banyak kesempatan. Baik yang sangat santai, setengah santai, tidak santai, atau pura-pura santai. Jangan tegang aja. Ini, biar kita dapat pelajaran dari sini juga nih Pak. Setelah kita tahu dan terlebih ketemu juga sama Pak Dwi Rio nih di sini. Tentang pertanahan ternyata kompleksitas banget. Sebagai wakil rakyat. Ada yang menarik tadi tuh, jangan hanya mengumpat, tapi juga berbuat. Siap. Oke, warga Jakarta jangan lupa subscribe, komen, dan aktifin loncengnya di YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Alpan. Saya Badri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Merdeka.